Ya itu kan baru sidang pertama ya. Tentunya sidang pertama kehadiran para pihak terlebih dahulu ya. Itu memang sidang perdata. Ya tentunya di sidang pertama majelis hakim tentunya akan mengecek kehadiran para pihak. Ketika para pihak hadir lengkap, tentunya akan dilakukan proses mediasi terlebih dahulu terhadap para perdata. Tapi sejauh ini apakah sudah ada informasi dari mereka bahwa mereka akan datang atau tidak datang gitu? Belum ada sih. Biasanya itu pada saat sidang pertama itulah baru majelis hakim mengetahui pihak hadir lengkap atau tidak. Oh, bukan yang biasa kan? Konfirmasi mereka akan hadir gitu. Belum ada. Sampai saat ini belum ada tentang. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak tidak ada yang hadir, gimana? Ditunda berarti? Ya, kita majelis hakim akan melakukan pemanggilan untuk sidang berikutnya. Tapi kalau seandainya satu aja yang hadir, Ya tetap agenda sidang berikutnya pemanggilan lagi untuk bisa kehadiran para pihak. Ya memang diharapkan di sidang pertama itu para pihak yang dalam gugatan tersebut untuk hadir lengkap. nah kemarin kan ini kan SIPP-nya itu kan terbuka ya, artinya semua orang bisa membaca. Dari situ tertulis ada tergugat satu, ada Kapolri, ada Kejagung, ada PT apa, itu seperti apa sih Pak? Boleh dijelasin? Oh, itu kan turut tergugat itu ya ke Kapolri dan Kejagung itu kemungkinan ya karena ada proses pidana juga dalam perkara tersebut. Jadi sampai saat ini majelis hakim sih belum bisa memutuskan apa-apa karena perkara tersebut baru akan sidang pertamanya akan berlangsung tanggal 28. Tapi kan artinya dalam hal ini kan tidak ada sangkut pautnya gitu loh dengan adanya tergugat Ya, itu. itu karena tergantung pihak ya siapa yang akan mereka gugat dalam perkara perdata ini. Artinya atau mungkin mereka dari pihak pemohon merasa tidak puas dengan kondisi mereka atau gimana? Ya hal itu ya kita belum bisa mengomentari ya karena kita tetap menunggu proses persidangan dulu seperti apa nantinya prosesnya. Tapi sah-sah aja nggak sih pemohon untuk melakukan apa yang dia mau? Ya kalau untuk menyatakan siapa yang akan digugat itu sah-sah aja. Itu nanti tergantung majelis hakim nanti akan menilai gugatannya seperti apa. Nah, tapi artinya di saat dia melaporkan itu memang sudah disetujui silakan untuk menggugat pihak-pihak tertentu gitu. Ya dalam hal perkara perdata pengadilan lebih bersifat pasif ya. Itu tergantung para pihak yang akan dihadirkan atau yang akan digugat dalam perkara tersebut. Oke. Artinya bebas ya mereka mau. Ya, sepanjang Tetap- ada hubungan hukumnya ya sah-sah aja. Tetap keputusan nanti di. Ya, itu setelah melalui proses persidangan. Ini sidang aja baru akan dimulai tanggal 28. Rencananya jam berapa Pak itu? Ya, pada prinsipnya kalau sidang perdata, kalau pihak sudah hadir lengkap, kita jam 8 pagi sudah ada lengkap semua di sini. Jam 9 mungkin sudah bisa dimulai. Nah, itu siapa aja yang akan menjadi hakim di. Majelis hakimnya akan dipimpin oleh Pak Farulian Manik nanti persidangan. Oke, artinya terkait yang tergugat satu ini itu Turut tergugat satu. Ya, turut tergugat. Dalam hal ini untuk pihak kepolisian, turut tergugat itu biasanya dalam putusan itu hanya mengikuti apa bunyi putusan. Oke, artinya bukan tidak ada keterkaitan. Ya keterkaitan pasti ada. Tapi ya nantilah kalau kita bagaimana proses persidangannya, kita sampai saat ini belum bisa terlalu jauh mengomentarinya. Oke. Masih seputar kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengupas satu hal yang cukup menarik. Apakah sebuah kesepakatan bisa dibatalkan karena tekanan psikis? Kita akan membahasnya dari 3 perspektif ya. Hukum pidana, hukum perdata, dan kriminologi modern. Saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini. Seperti itu. Dalam hukum pidana guys, tekanan psikis bisa menjadi unsur pemaksaan ya. Misalnya ancaman untuk membongkar aib, menjatuhkan reputasi di publik. Itu termasuk pemaksaan secara tidak langsung. Tapi harus ada bukti bahwa tekanan itu nyata dan mengintimidasi.
Nah, dalam kasusnya Reza Gladys dan Nikita kan banyak yang berpendapat ya bahwa Reza Gladys dipaksa untuk membayar sejumlah uang agar Nikita tidak speak up soal produk kecantikannya. Ya, ya udah, ya boleh Mail gimana ininya, Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau Mbak sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Mbak menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mbak nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Sebenarnya nggak apa-apa Mail. Tapi saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, ini namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya ini kita tidak speak up, ini kita ada di side dokter Reza. Tadi dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Iya. Mulut itu mahal dok, gitu. Tapi kan Diki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu Bisa. pernah berantem sama yang sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi Iya, aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu belum apa-apa gitu Mail. Jadi Iya santai. Ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan. Tapi kalau kita dengarkan dengan saksama guys, rekaman pembicaraan yang diduga antara Reza Gladys dan Mail ya, nadanya terdengar santai, bahkan ada negosiasi. Kemudian tanpa ada nada takut atau terintimidasi hingga histeria ya. Jadi dari sudut pandang pidana menurut saya ini masih bisa diperdebatkan lah ya, masih debatable guys. Hukum perdata mensyaratkan 4 syarat sah perjanjian guys. Pertama, sepakat, cakap hukum, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tekanan atau paksaan masuk di pasal 1321 KUH Perdata ya, yang menyebutkan bahwa kesepakatan jadi batal kalau dilakukan karena penipuan atau paksaan, atau dalam bahasa istilah hukum itu disebutnya dengan duang. Nah, masalahnya dalam hukum perdata guys, paksaan itu harus konkret dan nyata. Kalau komunikasi dilakukan secara sadar, sukarela, dan bahkan ada negosiasi soal nominal ya, maka menurut saya ya, unsur paksaan tidak bisa terpenuhi ya. Jadi klaim bahwa perjanjian itu batal karena tekanan psikis ya, dalam konteks perdata itu lemah menurut saya guys. Kalau kita bawa ke ranah kriminologi ya, ini menarik ya. Kriminologi mempelajari bagaimana relasi kuasa bekerja dalam kejahatan. Nikita Mirzani sebagai public figure tentu punya power ya untuk mempengaruhi opini publik. Tapi apakah itu otomatis menjadikan Reza sebagai korban paksaan? Menurut hemat saya sih tidak juga lah ya. Karena Reza sendiri yang berinisiatif menghubungi Nikita. Bahkan sebelumnya sudah tahu dari pihak ketiga yaitu Dr. Oki bahwa akan ada negosiasi uang. Jadi secara kriminologis guys, Reza Gladys tidak bisa disebut korban ya menurut saya, tapi subjek aktif yang juga sedang menjaga reputasinya sendiri. Jadi menurut saya guys, sulit untuk menyebut ini sebagai kesepakatan yang batal karena tekanan ya. Kalaupun Reza Gladys merasa tertekan secara batiniah, itu tidak otomatis membuat kesepakatan menjadi tidak sah menurut hukum perdata. Kalau kalian punya pendapat berbeda, yuk kita bahas di kolom komentar ya. Yang penting argumenmu harus ilmiah, logis, dan terbuka.